Di Dialog Indonesia Bar, kita masih berbincang bersama dua narasumber kita, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Dewi Asmara SHMH, dan juga ada Ibu Elma Tri Yulianti Jajuri SPSI MMPSI, Koordinator Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Saya kembali ke Bu Elma. Bu Elma, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, termasuk juga jumlah remajanya. Kendala apa atau problematika apa yang juga dihadapi oleh para remaja terutama di Jawa Barat ini, Bu Elma? Ya, baik. Tadi mungkin ada sedikit disinggung ya, remaja di Jawa Barat ini memang jumlahnya hampir berapa ya? Kalau misalnya tadi jumlah Jawa Barat seluruhnya 48 juta begitu Kang ya. Sementara untuk jumlah remajanya itu ada 13 jutaan. Lumayan itu cukup besar begitu ya. Nah, permasalahan remaja kita di Jawa Barat ini khususnya memang paling banyak di kita itu Kang, entah kenapa, mungkin karena remaja Jawa Barat itu garelis gitu ya Kangnya, ramah begitu kan, itu terkenal sekali kemana-mana, jadi memang menarik begitu, someah gitu ya kalau bahasa Sunda Maya. Jadi juga entah karena anaknya orang-orangnya ramah tadi, atau juga karena geografis kita yang cukup sejuk begitu ya, menyenangkan, angka kawin mudanya itu tinggi Kang kalau di Jawa Barat itu begitu. Jadi berdasarkan hasil survei, kalau tahun 2018 kita sempat di Jawa Barat itu angka rata-rata usia kawin mudanya itu di bawah 20-an begitu, tapi justru kemarin 2019 malah semakin turun lagi Kang. Jadi awalnya sudah mencapai 20, padahal target BKKBN itu 21 tahun begitu ya. Itu sudah 20, malah tahun 2019 turun lagi menjadi 18 tahun. Jadi ini juga menjadi tantangan, barangkali kenapa sih di Jawa Barat itu usia kawin mudanya tinggi, padahal tadi Bu Dewi selaku anggota Komisi DPR RI begitu, itu menghimbau agar usia kawin ini jangan sampai di bawah 20 begitu, karena tidak sehat secara fisik, sosial maupun ekonomi begitu ya, karena kalau menikah di bawah usia 20 tahun itu berisiko. Nah, tetapi kawin muda di kita itu tinggi, ini tantangan buat BKKBN Kang. Jadi memang butuh kesadaran dari semua pihak. Nah, selain pernikahan dini juga tantangan berikutnya barangkali di era globalisasi seperti ini, kesenjangan komunikasi antara orang tua dan remaja itu semakin jauh begitu. Kalau tadi kata Bu Dewi, yaitu ngobrolnya jadi beda begitu ya, karena memang dunianya sudah lain, terlalu jauh kalau kita mau mengikuti kecepatan mereka, terutama kecepatan mereka dalam berteknologi. Ini juga menjadi PR. Artinya komunikasi remaja dengan orang tua harus diperhatikan, karena apa? Karena memang salah satu bahayanya kalau remaja tidak mengenal orang tuanya, orang tua tidak mengenal remajanya, biasanya mereka tidak betah di rumah. Kalau tidak betah di rumah tentu akan terjadi tawuran lah, kemudian mungkin broken home lah, begitu, mungkin seks bebas juga terjadi, narkoba begitu, itu juga menjadi PR. Jadi tadi pernikahan muda begitu ya Kang ya, kemudian komunikasi dengan orang tua, dan yang dampak dari pernikahan muda tadi Kang Irfan mungkin juga sering mendengar, atau mungkin beberapa tahun kemarin ya waktu pandemi pernah viral bahwa di Jawa Barat itu ada antrian untuk mengajukan gugatan cerai begitu Kang ya. Oke. Sampai antri kayak ngantri sembako begitu dulu ya. Nah, itu tuh ketika kita kaji, kita lihat ternyata yang mengajukan cerai itu kebanyakannya perempuan dan usianya masih pada muda. Artinya ini rentan begitu. Padahal tujuan BKKBN adalah untuk meningkatkan kualitas berkeluarga yang berketahanan. Artinya seharusnya mereka tidak mengajukan gugatan cerai kalau dalam rentang usia perkawinan yang masih pendek gitu kan ya Kang. Artinya keutuhan rumah tangga ini juga harus mulai kita kenalkan kepada remaja. Kalau tadi Bu Dewi mengatakan harus dipersiapkan nih anak-anak biar nanti dia kuat, biar nanti dia tahan terhadap godaan-godaan, karena tidak mudah ya Kang. Kalau yang namanya sekolah berkeluarga itu kan nggak ada ya, kita ngikutin secara alami, belajar by pengalaman, by masalah begitu ya, tidak dipersiapkan di sekolah misalnya khusus kalau menghadapi suami yang temperamen harus gimana, kan nggak ada gitu ya, karena nggak ada sekolahnya. Nah, disinilah barangkali peran BKKBN mendekati remaja agar remaja ini memiliki persiapan yang lebih matang. Oke, baik. Di Jawa Barat sendiri adalah terkait pernikahan di usia muda. Dengan adanya berdasarkan data dari BKKBN, terutama permasalahan remaja di Jawa Barat ini, lantas program apa secara eksplisit yang dilakukan oleh BKKBN Jawa Barat sendiri untuk permasalahan-permasalahan tersebut? Iya, karena memang
fokus untuk program remaja ini, kami memiliki suatu wadah, Kang, untuk mengeluarkan ide-ide remaja dalam suatu komunitas. Nah, komunitas itu dikumpulkan dalam suatu wadah yang namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau disingkat PIK Remaja gitu. Nah, PIK Remaja ini adalah wadah dari, oleh, dan untuk remaja. Jadi remaja-remaja di sana akan diedukasi, Kang, akan dibina oleh teman-teman kader, kemudian juga diberikan wawasan, terutama khusus untuk remaja ini kami punya modul yang namanya modul berani, modul beraksi, dan modul berkolaborasi. Nah, ketiga modul ini adalah modul yang memang sudah didesain begitu, Kang, sesuai dengan karakteristik usia. Jadi kalau modul berani itu adalah modul untuk mendidik atau mengedukasi remaja yang berusia 10 sampai 15 tahun begitu ya. Kemudian yang modulnya beraksi itu adalah untuk usia 15 sampai 19 tahun, dan berkolaborasi itu untuk remaja yang usianya 20 sampai 24 tahun. Kenapa ini dibedakan? Karena berbeda. Ketika kita mau memberikan edukasi kepada remaja tentang kesehatan reproduksi misalnya, tentu edukasi yang diberikan kepada anak usia remaja awal, tengah, dan akhir itu lain sekali. Nggak mungkin kita ngasih alat reproduksi Cashpro misalnya kepada anak yang usia 10 tahun secara vulgar gitu, Kang. Makanya menurut kami mohon dukungannya kepada masyarakat, keluarga, jangan takut, karena masih juga banyak mengatakan, aduh cina itu BKKBN yang ngajar kesehatan reproduksi bisa diajar macam-macam, apalagi yang tadi Bu Dewi sampaikan ada sex education. Wah, tambah serem gitu ya ketika mengatakan sex education, pendidikan seks, disangkanya pendidikan seks itu kemana gitu, padahal kami juga itu memperhitungkan karakteristiknya, akan berbeda kan sasarannya. Oke, gitu, masyarakat harus terbuka soal program-program yang disajikan oleh BKKBN, bahwa sekali lagi BKKBN juga menyajikan program untuk para remaja ini bersifat positif dan tentunya untuk meningkatkan kualitas remaja ya, Bu Elma. Baik, nah kita tahan kembali tentunya untuk perbincangan kita, Bu Elma dan juga Bu Dewi. Nanti saya akan ke Bu Dewi terkait juga selaku regulator, melihat seperti apa program yang juga diajukan oleh ataupun juga yang dibuat oleh BKKBN, dan bagaimana selaku regulator melihat program-program yang dilakukan oleh BKKBN dalam penanganan remaja ini. Namun kita akan jeda dan kita simak kembali tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Hasto selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada perwakilan BKKBN untuk Jawa Barat yang telah mencapai predikat zona integritas wilayah bebas korupsi di tahun 2020. Dan saya mengapresiasi serta saya mendukung penuh upaya perubahan dan juga inovasi yang dilakukan oleh Jawa Barat dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bersih, bebas korupsi, dan jangan lupa melayani. Ini penting. Terus semangat dan ingat, Jabar juara lahir batin. Dan juga jangan lupa hidup berencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.